Hai teman-teman, balik lagi bareng gua Bram. Ya, kita lanjut untuk ngebedah buku lagi ya guys ya. Ngebedah buku tentang luka yang kusimpan sendiri ya guys ya. Judulnya itu tentang luka yang kusimpan sendiri. Jadi buat part kali ini ada di halaman 68. Ini kata-katanya lumayan mendalam buat gua. Nggak tahu buat kalian ya guys ya. Mungkin di cerita kita nanti ada yang sama. Ya kita coba dengar ya guys ya kata-katanya. Kata-katanya itu seperti ini guys. Menangis ketika makan adalah sesak. Menangis di perjalanan pulang adalah pedih. Menangis di bawah hujan adalah perih. Ini gua pernah ngerasain juga ya guys ya. Kayaknya yang ada di buku ini, kata-kata yang ada di buku ini ya guys ya, di buku tentang luka yang kusimpan sendiri ini ya guys ya. Kayaknya semuanya ada di dalam diri gua ya guys ya. Jadi gua pernah ketika makan itu nangis ya guys ya. Nangisnya dengan alasan dulu gue di perantauan ya guys ya, pernah di posisi gue itu harus ngeluarin banyak jajan dan banyak duit untuk keperluan yang lain ya guys ya. Itu jatah sebulan harusnya, jadi karena keperluan di perantauan, keperluan kuliah, jadi habis sebelum waktunya. Karena gue segan ya guys ya minta ke orang tua, jadi gue paksain sekitar 2 minggu atau semingguan ya kalau nggak salah, udah lama lah. Pokoknya kurang lebih 2 minggu lah. Gue paksain makan pakai garam ya guys ya, plus cabai rawit. Gue pernah di posisi itu, gue makan sambil nangis ya guys ya. Dan itu rasanya sesak guys. Karena kalau minta ke orang tua lagi, ke kampung, ya kehidupan keluarga gue cukup, tapi ya ada kurangnya juga, tapi cukup. Itu gimana ya, pokoknya nggak serba mewah lah guys, tapi cukup. Yang harusnya jatah sebulan harus mengeluarkan duit untuk keperluan kuliah, gue mencoba untuk kerja, ya adalah dapat sedikit-sedikit, tapi tetap gue berhemat ya guys ya, makan pakai garam dan cabai rawit ya guys ya. Atau bahkan gue makan pakai, gue beli mie ya guys ya, mie Indomie atau super mie gitu. Jadi bumbunya itu nggak gue habisin gitu, jadi gue simpen untuk gue campurin ke nasi gitu. Karena bumbunya itu kan enak ya kalau kita campur ke nasi, ya lumayan lah. Tapi bukan di posisi itu aja, banyak di posisi-posisi lain gue nangis sambil makan, dan itu emang rasanya sesak ya guys ya, nggak enak gitu guys. Kalau lu atau kita semua lah ya ngelihat teman kita lagi makan ya guys ya sambil nangis, itu baiknya jangan ditanyain dulu deh kenapa, karena bisa double gitu sakitnya. Dia sakit lagi mikirin masalah dia sambil makan, ditambah lagi kita tanya kenapa ya guys ya, bisa-bisa pecah dan makannya menjadi nggak enak gitu guys. Biarin dia habis makan dulu, kita tunggu, kalau dia mau cerita ya cerita, kalau enggak ya udah, paling kita ada aja di samping dia gitu guys. Gue pernah di posisi itu lagi makan sambil nangis ya guys ya. Bukan cuma posisi gue lagi kuliah dulu, adalah di beberapa momen. Nanti kalau gue jelasin terlalu panjang ya guys ya. Kita mengambil pengalaman-pengalaman yang umum aja ya guys ya, mungkin terjadi juga di kalian ya guys ya. Habis itu menangis di perjalanan pulang adalah pedih. Ini gue nggak bisa ceritain sekarang guys. Ini gue ada ya guys ya, sesuatu yang ada di diri gue ya guys ya, sesuatu yang mungkin gak pernah kalian tahu gue sebelumnya seperti itu. Dan gue pernah ya guys ya pulang guys ya dari kampus. Kita ambil contohnya waktu gue di kampus aja ya guys ya, waktu gue masih di rantauan, waktu kuliah ya. Gue pernah pulang saking stresnya memikirkan masalah gue yang ada, dan itu rasanya gak enak gitu guys. Sampai-sampai gue meneteskan air mata gitu sambil pulang gitu. Dan momennya juga nggak cuma dari kampus aja, banyak momen-momen yang lain. Gue pulang dari mana gitu, pulang ke rumah atau menuju pulang ke rumah, itu gue nangis di jalan banyak ya guys ya momen-momennya. Dan yang gue nggak bisa ceritain tadi, nanti kita ceritain di hamin sebulan lah guys, sebelum habis masa project gue ini ya guys ya, project 2025 to 2026 story, cerita lah pokoknya, cerita gue di tahun 2025 menuju 2026 pokoknya.
Dan kata-kata selanjutnya, menangis di bawah hujan adalah perih ya guys ya. Ini adalah part yang gue suka ya guys ya. Mungkin karena apa ya? Karena gue bilang hidup gue terlalu banyak masalah, gue nggak bisa mencet gue seperti itu. Banyak juga orang lain di luar sana yang banyak masalah. Tapi kalau hujan itu, gue suka guys dengan hujan ya guys ya. Apalagi kalau gue kalau gue lagi bersedih, gue maksain diri gue untuk motoran guys di bawah hujan gitu, sambil nangis. Karena sambil nangis ketika hujan itu ya nggak kelihatan gitu kita lagi nangis gitu. Kalaupun ada orang ya guys ya lewat berpapasan dengan kita naik motor juga, orang nggak lihat kita, nggak mentingin kita gitu. Ya kita fokus ke diri kita, ke jalan ya guys ya. Orang juga fokus ke jalan karena lagi hujan. Ya kita nangis di bawah hujan itu enak banget guys. Apalagi kalau hujan deras, tapi jangan dicampurin angin ya. Pokoknya hujan aja, kalian teriak di bawah hujan itu, wah itu rasanya enak banget guys. Itu plong ya guys ya. Bisa dibilang plong lah saat itu juga gitu. Jadi gue pernah di posisi itu semua ya guys ya. Gue pernah menangis ketika makan, gue pernah menangis di perjalanan pulang, gue pernah menangis di bawah hujan. Menangis di bawah hujan adalah perih, itu bener guys, bener adanya. Ada juga beberapa momen ya guys ya, gue lagi nggak pas di kondisi rumah gitu. Gue mencoba untuk keluar ya guys ya, gue nongkrong. Ketika di tongkrongan tiba-tiba hujan gitu ya. Jadi gue auto ngambil motor, teman-teman gue nanya, lu mau kemana, ada keperluan, gue bilang. Padahal gue pengen muter-muter aja di bawah hujan ya guys ya. Gue muter-muter di bawah hujan, gue nangis ya guys ya. Gak jelas lah pokoknya muter-muter aja gitu guys. Karena nangis di bawah hujan itu guys paling enak guys, daripada menangis dengan dua momen ini guys. Menangis ketika makan dan menangis ketika perjalanan pulang. Itu yang paling enak guys menurut gua. Di antara semua ini, di antara semua statement penulis ini di buku tentang luka yang kusimpan sendiri ini, gua paling setuju di bagian ketiganya. Menangis di bawah hujan adalah perih. Kenapa? Ya enak aja gitu. Karena kalau kita mau nangis ya udah tinggal nangis gitu. Hujan itu membasahi wajah kita gitu. Tapi kalau dibarengin dengan hati yang nggak tenang, kalau kita balap-balapan ya guys ya ketika hujan, nah itu menjadi apa ya guys ya, kita jauh-jauh lah ya kan. Gue pernah juga di posisi itu. Maksudnya ketika lagi hujan ya, emosional kita lagi nggak pas, emosi kita dalam diri menggebu-gebu ya guys ya. Jadi sambil hujan itu kita bawa motor kencang, mungkin bisa jadi bahaya ya guys ya. Tapi tetap berhati-hati. Mungkin bagi orang yang lagi bermasalah dengan mental, dengan apapun ya guys ya, mungkin ini nggak bisa sebagai larangan juga buat kalian. Karena gue pernah ngerasain, gue pernah di posisi ini. Siapapun yang ngomong ya guys ya, kita nggak peduli ya guys ya. Kalau kita lagi nggak cocok aja dengan diri kita sendiri, ya mungkin kita balap-balapan gitu guys ketika hujan itu sambil nangis ya guys ya. Padahal itu emang sangat berbahaya gitu guys. Tapi sekarang ini kalau lagi hujan ya gue suka hujannya aja, tapi gue nggak keluar lah. Maksudnya motoran lagi keluar itu gue udah jarang ya guys ya, jarang. Tapi giliran gue lagi di tingkat stres banget, ya gue masih melakukan hal itu gitu guys. Mungkin sampai di sini dulu aja guys beda buku kita. Besok kita sambung lagi. Jadi apakah ada yang sama dengan gua? Gua ngambil contoh ketika gua di rantau itu lagi kuliah ya guys ya. Waktu perjalanan gua di kampus umumnya. Banyak sih momen-momen gua yang lain. Banyak momen-momen gua ketika gua lagi stres, ketika gua udah mungkin sampai di level depresi ya guys ya. Mungkin gua udah sampai di situ, gua ngelakuin semuanya ini guys. Terjadi semuanya ke diri gua gitu maksudnya. Ya jadi gua sampai di titik inilah gitu intinya. Jadi nggak cuma di contoh umum yang gue sebutin tadi gitu, banyak lah pokoknya. Jadi sampai sini dulu aja guys. Semoga kalian bisa menghandle masalah kalian. Kalaupun kalian harus memilih untuk harus menangis di 3 momen ini, nggak apa-apa ya guys ya. Tapi di momen ketiga itu, menangis di bawah hujan adalah perih, itu ya pesan dari gue, hati-hati, tetap berhati-hati ya guys ya. Ingat guys, masih banyak yang sayang dengan kalian. Dan dunia juga masih menunggu versi terbaik dari diri kalian. Thank you guys. Kalau kalian ada cerita boleh DM gue di Instagram, message gue di TikTok juga nggak apa-apa. Kita curhat bareng, kita cerita bareng, walaupun nggak ada solusi ya guys ya. Ya kita sembuh bareng lah. Oke guys, gue Abram. See you guys.